Di semester 1 kita dikasih mata kuliah pengantar PWK, biar kita ngerti PWK itu apa. Jadi kita belajar PWK di mata kuliah itu. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau maskeran sambil bahas video yang ratingnya paling tinggi di analisis YouTube aku, walaupun gak seberapa juga. Cuman kalian sampai ada yang DM aku, sampai ada beberapa yang komen, dan cuman 2 biji doang sih yang komen, cuman yang DM lumayan. Sampai ada yang minta sampai ada yang ngasih, kak aku kasih email ya, sharing dong, pada kayak gitu kan. Terus yaudah aku memutuskan buat bikin video ini tentang kuliah PWK aku, karena banyak banget yang penasaran di beberapa video sebelumnya. Padahal tuh cuman beberapa dari itu cuman clickbait, tapi ya emang masih ada masukin PWK nya sih. Tapi ayo kita pilih maskernya dulu. Aku baru beli kuas, aku sekarang punya kuas. Terus ini kaca buat detail, terus ini tempat maskernya. Ini infuse water yang buat aku nyampurin masker. Terus ada masker ini sama ini tuh kayak ada outnya gitu loh, jadi dia ada pinjol-pinjolnya gitu. Ini kemarin udah aku pakai sih, yang ini udah bukaan. Aku pakai yang mana ya? Ini yang cantik aja apa ya? Ada yang pink gak sih? Ini punya masker warna pink. Tapi aku lagi jerawatan. Jerawatan banget, banget. Maca aja. Maca ini, terus biasanya aku campur lemonnya ini, karena lemonnya ini tuh seger banget. Nulis mana ya? Ini apa? Ya, jadi aku milih matcha sama dicampur lemon. Ini dikit aja, kayak cuman sengkring gitu. Terus sekarang aku mau ngeracik dulu. Ini aku habis keluar, tadi aku ke Indomaret. Terus aku harus copot kacamata dulu, sama aku mau cuci muka. Terus aku mau ngeracik. Tungguin ya. Aku udah cuci muka, aku udah siap buat maskeran. Maskernya udah jadi. Ini detail muka aku. Sebelum maskeran. Aku pakai kaca ya. Jadi nama aku Arinda Fardila Pramesti. Kalian pasti udah tahu semua karena video sebelumnya. Aku kuliah di kampus PWK Undip. PWK itu Fakultas Teknik, cuman jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan mulai tahun 2000 lulus tahun 2014 atau lulus tahun 2015 gitu, itu tuh lulusannya udah nggak ST tapi SPWK. PWK Undip pertama kali berdiri kalau nggak salah tahun 92, kalau nggak salah ya. Nanti aku tulis revisinya di sini kalau misalnya salah. Dan aku masuk tahun 2015. Terus kenapa aku milih PWK Undip? Kenapa aku milih jurusan PWK? Sebenarnya waktu lulus SMA aku nggak punya cita-cita, karena aku kebiasaan disetir sama ibuku untuk masalah pendidikan. Tapi sebenarnya baik sih, dan aku baru merasakan itu akhir-akhir ini. Jadi dulu aku pengennya dokter, cuman nggak masuk. Terus ya udah, menurut aku yang realistis aja, karena aku semuanya nggak dapet nih. Dapatnya pilihan pertama UM Undip itu terakhir. Jadi pilihan pertamanya aku PWK Undip, biar ya udah biar keterima gitu kan. Terus alhamdulillahnya keterima, walaupun dengan berat hati dan susah payah. Namun ternyata sekarang aku mensyukuri itu, walaupun aku tetap nggak suka ya sama ilmunya. Kayak beberapa fokusan tuh aku tetap nggak cocok gitu loh. Cuman overall semuanya menyenangkan dan memberikan sangat banyak manfaat buat hidup aku sekarang. Banyak banget manfaatnya. Kuliah di PK tuh nggak enak,
karena capek banget. Mostly semua tugasnya itu tugas kelompok, jadi ada enaknya ada enggaknya sih. Karena kalau tugas kelompok ya ada yang ngebantuin, cuman nggak enaknya ya nggak bisa kabur, karena beneran kalau misalnya kamu nggak ikut ngerjain, nggak ikut kumpul, namamu nggak ditulis. Istilahnya dihulu. Serem banget nggak sih? Ini kok susah ya? Perih bro. Kalian pengen tahu kan mata kuliahnya apa aja? Kenapa aku bilang banyakan kelompok? Kenapa aku bilang nggak enak? Sebenarnya enak karena dari seluruh fakultas teknik cuman jurusan PWK yang nggak ada matek sama gamtek. Matek itu matematika teknik, gamtek itu gambar teknik. Kita nggak dapat pelajaran itu. Oh ya, sebelumnya aku lupa. Kemarin banyak banget DM aku itu isinya, "Kak, boleh lintas jurusan nggak?" Boleh banget. Ya kayak dari anak IPA ke IPS ya. Kalau anak IPS ke IPA boleh banget. Dan temen aku satu angkatan ada yang dari jurusan IPS. Maksudnya sebenarnya tuh boleh, cuman maksudnya kalian nanya kan mata kuliahnya tuh kebayang nggak sama anak IPS. Kebayang banget, nyampe banget kok, karena emang banyak kan sosial. Semester 1 sih mata kuliahnya gampang ya, kayak kewarganegaraan, agama Islam, bahasa Indonesia olahraga, kewirausahaan, bahasa Inggris, yang kayak gitu-gitu. Terus pengantar PWK. Jadi sebelum beneran masuk ke details mata kuliahnya, di semester 1 kita dikasih mata kuliah pengantar PWK biar kita ngerti PWK itu apa. Jadi kita belajar PWK di mata kuliah itu. Semester 1 nggak berat sama sekali mata kuliahnya. Yang bikin berat adalah di semester 1 itu kan barengan sama kaderisasi kan. Kalau di kampus, apalagi teknik, kalian semua pasti tahu. Nah itu yang bikin berat. Yang namanya kuliah setiap semester pasti berat ya. Maksudnya kalian jangan ngomong, "Ih gara nonton videonya Kak Arinda PWK tuh berat." Jangan gitu. Maksudnya emang aku ngasih tahu kalau emang itu berat gitu. Yang lain udah gede semua, kalian tahu kaderisasi itu apa. Ini belepotan gak apa ya, nanti dicuci juga kan. Nah ini loh yang aku maksud ada outnya itu. Jadi dia bergerenjel gitu loh, ada teksturnya. Aku suka. Terus semester 2 mulai masuk ada statistik, kependudukan, geologi, pengantar ekonomi. Mulai masuk yang lebih spesifik ke PWK, cuman kayak tetap aja itu masih kulitnya. Kayak semester 2 tuh bayangan nih cocoknya di mana nih, di ekonomi, di geologi atau di kependudukan. Ini kalau ada yang kelewat mata kuliah yang aku sebutin juga maaf ya. Asik banget maskerannya, teksturnya pas, kayak kepotong. Terus semester 4 itu ada apa ya, udah mulai semester 3 itu sistem sosial, intinya kayak gitu-gitu. Terus yaudah sih, selebihnya mata kuliah yang diulang. Kayak misalnya ada yang namanya studio itu ada 3 kali. Studio proses perencanaan, studio perencanaan, sama studio perancangan dan pembangunan. Studio proses perencanaan tuh kayak, kalau aku nggak tahu mungkin kalau teman-teman kalau aku tuh kayak mata kuliah proses perencanaan, cuman kita turun langsung ke lapangan. Nah studio perencanaan itu sebenarnya data-datanya bisa diambil dari studio proses perencanaan, cuman karena emang kita dikasih waktu lebih menurut aku, jadi kita survei lagi dari awal. Nah kenapa kita dikasih waktu buat survei lagi dari awal? Biar survei kita tuh benar, karena kan waktu studio proses perencanaan itu pertama kalinya jatuh, karena itu kan pertama kalinya ada kita semua teman-teman jurusan aku dapat mata kuliah studio. Dan aku waktu itu studio di Boyolali,
seminggu di Boyolali, terus pulang lagi ke Semarang analisis, baru balik lagi ke Boyolali. Itu studio itu lebih ke ya cara kita merencanakan dari awal banget, dari survei sampai analisis sampai hasil sampai studio rancang sampai hai push kucingku datang, sampai selesai dan sampai pembiayaan. Studio perancangan pembangunan dan pembiayaan, aku lupa namanya. Terus ada yang berat, yang gede-gede itu ada tapak, perancangan kota, itu mata kuliah yang gede-gede. Terus kalau mata kuliah favorit aku nggak tahu ya orang lain favorit ini juga atau enggak, karena ini ada beberapa orang yang nggak suka. Mata kuliah favorit aku itu waktu aku kerja praktek. Jadi kerja praktek itu masuk ke mata kuliah. Kenapa aku suka banget? Karena aku dapat kerja praktek di Kementerian PU dan aku bisa survei ke Papua. Lebih lengkapnya nanti aku ceritain lagi di video selanjutnya. Ngerjain gak sih? Mata kuliah yang paling aku benci itu perencanaan wilayah, karena aku sampai ngulang dan ngulangku masih dapat B, nggak bisa dapat A, karena aku emang kurang analisis wilayahnya. Mata kuliah yang paling gampang dan nilai aku bagus KKL. Ya Allah, jatuh semua gantunganku. Mata kuliah paling gampang dan nilai aku bagus KKL. Kenapa KKL? Karena aku auto dapat nilai bagus. Sebenarnya enggak juga sih. Aku dapat nilai bagus karena aku cukup banyak berkontribusi di KKL. Aku udah jadi bendahara di KKL. Waktu itu angkatan aku KKL-nya ke Singapura. Aku ikut rapat dari pertama sampai terakhir, sampai semua pembiayaannya juga aku hitung teliti banget, sampai uangnya alhamdulillah ada kelebihan. Terus kita bikin acara. Jadi menurut aku yang bikin aku enjoy ngejalannya adalah aku berkontribusi banyak di situ. Dan mata kuliah yang paling susah menurut aku itu sistem informasi geografis. Dia masuk itu sistem informasi geografis. Dia susah karena teknologi banget, pakai aplikasi di laptopnya harus kuat buat bisa install aplikasi itu, dan aku orangnya gaptek banget, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi anehnya asal kalian tahu, karena sistem informasi geografis aku dapet C dan aku ngulang di 2 semester berikutnya. Jadi semester genap di semester genap, semester ganjil di semester ganjil, karena nggak ada SP. Tapi di semester berikutnya sebelum aku ngulang itu aku ikut penjurusan Indraja. Jadi kayak aku nggak mau nih, pas aku ngulang aku dapet jelek, jadi aku penjurusannya tuh yang mengarah ke sana juga gitu loh. Udah gitu ceritanya. Terus aku kuliah 10 semester. Kenapa lama? Soalnya ya udahlah ya, ceritanya nanti aja ya kan. Ini kan cuma perkenalan PWK, bukan kisah sedih kelamaan skripsi. Judul skripsi aku tentang perubahan permukiman jadi komersial, jadi kayak alih fungsi lahan gitu. Terus selama aku kuliah 10 semester, PWK buat aku tuh ngajarin aku banyak banget. Nih ya, aku bisa formatting editing Word yang pas KKN aku baru tahu kalau nggak semua jurusan itu bisa. Terus aku lebih bisa kalau Excel, PowerPoint itu pasti banyak yang bisa kan. Maksudnya aku pun nggak bisa PowerPoint gerak. Terus aku bisa desain, aku bisa bikin peta. Aku ada ilmu-ilmu di luar PWK yang bisa aku ambil manfaatnya, dan itu berguna banget di hidup aku sekarang gitu. Jadi dari aku berawal nggak suka jurusannya dan banyak mata kuliah yang nggak ngerti, tapi ternyata pas aku udah bisa mulai memahami hidup ini, celah kayak aku udah gede banget gitu. Biasanya tangannya mau aku maskerin ya, karena maskernya sisa. Aku jadi mikir kalau semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi aku kuliah di BWK ada hikmahnya juga. Kalau misalnya kalian mau dijelasin jurusan di PWK itu apa aja, atau kalian mau video, Kak videoin dong kampusnya, kalian komen biar aku semangat. Kok di DM
Padahal nggak kebaca. Kan request DM-nya. Kegeser kameranya. Pokoknya jangan lupa komen yang banyak, share ke seluruh teman-teman kalian yang pengen daftar PWK. Kalian udah pernah nonton aku, kalian pasti menemukan video ini. Cuman teman-teman kalian kan belum tentu menemukan video ini. Hihi. Jadi harus like juga. Jangan nonton doang, harus subscribe. Intinya jangan lupa like, komen, subscribe, share ke seluruh teman-teman kalian. Jadi aku habis cuci muka sekalian mandi. Ya udah, ganti baju deh. Udah selesai maskerannya. Ya iyalah ya, ini jerawatnya masih pada kelihatan. Semoga cepet hilang, sedih jerawatan. Seger deh. Selesai. Bye bye.